Awal dimulainya perekonomian di masa Rasulullah itu ialah dimulai di Madinah dengan karakter perekonomian yaitu komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Etika dan norma serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralis Islam, Rasulullah mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas mengawas pasar di zaman Rasulullah. Selanjutnya, untuk memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerjasama usaha di antara anggota masyarakat, misalnya muzaroah, mudorobah, musyaqah, dan lain-lain. Selanjutnya, larangan najisi. Najisi adalah sebuah praktik dagang di mana seorang penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya atau menawar dengan harga yang tinggi. Calon pembeli yang lain tertarik untuk membeli barang dagangannya. Kedua, larangan bai ba'dah ala ba'dah. Pasar praktik bisnis ini dengan melakukan penurunan harga oleh seorang penjual. Yang kedua, belah pihak terlihat tawar-menawar masih dalam tahap negosiasi. Larangan talaki al-rukban. Hal ini dilakukan dengan mencegat orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar. Larangan iktinas dan ihtiskar. Iktinas adalah menimbun harta seperti emas, perak, dan sebagainya, sedangkan ihtikar adalah penimbunan barang-barang pokok seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari. Kebijakan fiskal masa Rasulullah. Di awal masa pemerintahan Rasulullah, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Dengan adanya Perang Badar pada abad kedua Hijriyah, negara mulai mempunyai pendapatan dari 1/5 rampasan perang yang disebut dengan khums. Menurut Adi Warman, di zaman Rasulullah, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj sejenis pajak tanah, zakat, khums, jizyah sejenis pajak atas badan orang non-muslim, dan penerimaan lain-lain, diantaranya kafarat atau denda. Sementara itu, pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan dan kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Penerimaan zakat dan khums dihitung secara proporsional berdasar persentase, bukan nilai nominal, sehingga ia akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar daripada penawaran agregat. Sistem zakat perniagaan tidak akan memengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Berbeda dengan hal tersebut, saat ini PPN dihitung atas dasar harga barang. Dengan demikian, harga barang bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit. Di zaman Khulafaur Rasyidin, begitu banyak contoh nyata pengelolaan dana rakyat yang baik. Di zaman Umar bin Khattab, penerimaan Baitul Mal mencapai 160 juta dirham. Di sisi pengeluaran, Umar memerintahkan Amr bin As, gubernur Mesir, untuk membelanjakan sepertiga APBN untuk membangun infrastruktur. APBN di zaman-zaman peradaban tersebut jarang mengalami defisit. Dengan ketiadaan defisit, tidak ada uang baru yang dicetak dan inflasi tidak akan terjadi karena adanya ekspansi moneter. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.